Hai, selamat sore, ketemu lagi di QT Capital Channel bersama saya Evan. Hari ini IHSG ditutup menguat 0,3% di level 6.359,21. Candlenya sih ini ya, indecision candle, ditutup di bawah harga pembukaan tadi pagi. Tapi ya paling enggak masih di atas 6.300 lah. Ya kalau lihat IHSG-nya kita geser ke intraday bentar lah. Di intraday si IHSG-nya jadi bikin inside bar nih. Lah, jadi besok mudah-mudahan breakout 6387 ya. Kita perkecil dikit. Nah, di 15 menit sempet 1 2 3 ya setengah 1 jam terakhir lah diem di sini ya. Ini saya kotakin aja lah yang di dalam kot. Alah. Ada magnetnya. Nah, ini kalau bisa keluar dari kotak ini sih peluang untuk lanjutin naiknya lebih besar ya. Mudah-mudahan. Tapi kalau ternyata turun bawah 6330 mungkin ya tes area 6300-an dulu sih. Area yang kemarin di breakout kurang lebih sih kayak gitu IHSG-nya ya. Sementara ya masih oke lah, mudah-mudahan lancar ke area 6400 6500-an itu area puncak sebelumnya. 6504 area puncak di Januari. Sekarang kita lihat saham-saham hasil explore dari AFL Akum. Ada ya masih lumayan lah. Lumayan dikit. Pertama ada Antam. Waduh, Antamnya ya turun lah. Antamnya turun masih di atas 2700 tapi ya. Mudah-mudahan sih nggak turun ke bawah 2700 ya. Ini ada area bekas gap kecil 2690 2700 yang sebelumnya masih direspon jadi area support. Nah, ya kalau turun dan tutup di bawah di bawah 2690 ya kabur dulu sih ya, nggak apa-apa karena kalau kita lihat hari ini pertama kali setelah beberapa minggu belakangan ini akumnya merah ya. Beberapa minggu belakangan ini ya 2 mingguan lah itu hijau terus berturut-turut. Mungkin juga bertepatan dengan rebalancing MSCI ya. Iya, Pin. Iya sih, rebalancing MSCI terus efektif per Maret, 1 Maret. Hari ini tanggal 2 akumnya merah ya, mudah-mudahan nggak turun bawah 2700 lah. Kalau tutup di bawah 2690 ada kemungkinan koreksi atau mungkin bisa jadi si Antamnya mau bikin range sideways dulu nih, bawahnya di area 2070 2220 ya, 2200-an lah. Kalau memang turun di bawah 2690 tunggu di area-area deket 2200 atau 2400. Nah, begitu membal nanti beli nggak apa-apa. Kalau lagi jalan turun biarin aja dulu. Next, kita geser ke Telkom. Telkom saya pilih wait and see dulu lah ya. Wait and see dulu aja lah. Ini sideways di 3410 3570 dan posisinya dekat area resisten 3600-an tuh. Jadi ya nanggung lah. Tunggu dulu aja. BBRI yang punya barang sih simpen dulu nggak apa-apa. Hari ini di 4880. Mudah-mudahan sih bisa lewat ya 4950 5000 nyampe ke 5000-an lah. Amin. Friend. Nah, itu area 84, area puncak di Desember 2020 masih jadi resisten tuh. Belum berhasil di breakout, tadi sempat naik ke atas 84 sih, high-nya 85. Ya, wait and see dulu sih yang udah punya barang. Kalau turun bikin lower low lagi ya kabur dulu sih nggak apa-apa ya. BBTN hold dulu nggak apa-apa. Selama di atas 2020 atau 2000-an nggak apa-apa sih. Mudah-mudahan lancar ke area 2600-an lah. Next, Asri. Asri ya tuh tutupnya kok candlenya jadi nggak enak ini, palu kebalik ya. Apa ya? Ya kalau bikin low lagi kabur lah ya. Asinya atau turun ke bawah 248 lah, kabur nggak apa-apa lah. Siapa tahu si asinya mau tes area-area ini dulu tuh 240 236-an.
Terus oh kok Asri ya, saya tadi bilang Asia ya, itulah. Akra wait and see dulu ya, masih di range sideways 3190 3550, biarin dulu aja lah. Mika ini baru enak sih kalau berhasil breakout 3000 ya, sekilas terlihat seperti itu. Sekarang ini wait and see dulu lah, nggak apa-apa. Area kalau kita lihat sejak Februari lah ya, selama 1 bulan kemarin itu area 2900-an itu masih jadi support. Jadi selama nggak di bawah 2900 sih menarik nih dipantengin nih, pantengin dulu aja. Terus next P1 tuh area, ternyata area 595 585 masih jadi resisten. Ya kalau turun ke bawah 570 kabur dulu aja lah ya, siapa tahu koreksi dulu kan. Tapi ini bagus kalau ternyata P1 nya besok naik ke atas 600 gitu. Next BTPS. BTPS nya chartnya sih menarik ya, fraktalnya tuh di 4120, jadi belinya kalau naik ke atas 4120 aja sih. Itu dari 4120, cut loss di bawah sini 5%-an cuy. Area resisten sebentar ya, saya lihat dulu, misalnya kayak gini nih, zoom out dulu. Area resisten sekitar 4400 4479. Itu ada ruang sekitar 7% ya, di 1:1 lah ya, lebih gede sedikit dibanding 1:1 sih. Lihat besok lah, kita lihat yang lain dulu coba. Java, oke. Java buat yang udah punya barang simpen dulu nggak apa-apa ya. Strateginya sih masih sama, selama nggak turun ke bawah 1555 ya hold dulu aja nggak apa-apa. Terus BBHI hari ini naik lagi, pasang aja trailing stop lah yang udah punya barang ya, di bawah ini mungkin 1755 ya, agak banyak sih tapi angkanya di situ. DMMX ternyata hari ini nggak naik ke atas 466, jadi masih sama sih ya, yang mau beli tunggu naik ke atas 466 aja lah. Kalau malah turun ke bawah 444, biarin dulu aja lah. Kayak gitu ya. LPPF hari ini naik. Ini juga area-area resisten sih. Ini close di 1435. Nah ini area-area resistennya, harga penutupan tertinggi sebelumnya di sekitar 1435 tuh. Puncaknya sebelumnya di Desember di 1530. Mudah-mudahan sih lancar ya. Sido hold dulu aja lah yang udah punya barang. Sideways ini belum keluar dari kotak-kotak, tapi masih bagus karena selama sideways tetap bertahan di atas garis moving average tuh. Pol saya skip dulu ya. BKSL, aduh baru bangun saya nggak bisa yang kayak gini. MPPA ini naik, kemarin bahas belum ya, saya kok lupa. Auto reject sih hari ini ya. Mudah-mudahan besok masih lanjut. Pasang trailing stop ya, yang hari ini beli di bawah berapa ya, kira-kira 173 185 gitu, nggak apa-apa lah. Tower wait and see dulu ya, yang pengen beli lagi. Mungkin besok kalau berhasil naik ke atas 1250 menarik, tapi kita lihat besok dulu aja.
L-ship ini juga area 1395 1415 masih jadi resisten, biarin dulu. Garuda selama nggak ke bawah 340 yang punya barang sih aman ya, bisa di hold dulu ya. Terus apalagi ya, link. Aduh, linknya ini candlenya nggak enak nih. Hari ini open di atas penutupan kemarin, tutup hari ini di bawah setengah dari body candle kemarin. Ini pola bearish reversal ya, pola 2 candle terakhir dark cloud cover. Jadi besok kalau bikin lower low lagi atau turun ke bawah 3320 apa namanya, kabur dulu lah yang udah punya yang masih punya barang ya, kayak gitu. PNBN ini masih jadi resisten nih. Doji ini di 1225. Aduh, belum nemu ini apa ya. Masih jadi resisten ya. KLBF sih masih sama seperti sebelum-sebelumnya ya. Pokoknya kalau membal di area-area dekat 1450 1500-an beli sih nggak apa-apa. Tapi ini buat santai, buat sabar gitu, nggak bisa buat buru-buru. Kalau si KLBF ya. Bull ini menarik sih chartnya. Ini ada peluang tes area 320-an nih. Kalau kita lihat intraday-nya ini ada inside buy, jadi besok naik ke atas 312 mau ikutan sih nggak apa-apa ya. Tapi tren bullishnya baru terbentuk jika berhasil bertahan minimal ditutup dan bertahan di atas 326 lah. Kalau ini low, ini high, ini higher low, jadi belum ada higher high yang terbentuk gitu maksudnya. Higher high terbentuk jika berhasil tutup dan bertahan di atas 326. INTP semen-semenan rebound naik sih hari ini ya. INTP ini naik di tapi itu area resisten sih. Kalau sekilas ini area-area ini kelihatan ya. Nah, ini area-area yang sebelumnya sempat jadi support kemudian di breakdown. 14 ribuan nih area resistennya ya. Cari. Oke. Cari ini menarik kalau naik ke atas 316, besok dilihat aja. Kalau naik ke atas 316 mau ikutan sih nggak apa-apa, tapi cut loss-nya agak banyak, hati-hati ya. Cut loss-nya paling nggak dia di bawah 304 lah. Jadi itu lumayan. Di bawah 5% sih. Terus area resistennya kira-kira di sini nih. 340-an. 340-an ya. Mudah-mudahan sih lancar. TPIA. Lihat besok aja lah ini kalau rebound. Emyor, wih tes area 2800-an tadi lunas ya, yang kemarin buy break 2650. Nggak turun ke bawah 2590, aman, dan malah sampai ke area 279 2810. Jadi ya harusnya sih udah cuan. Kalau misalnya masih punya barang dan masih mau hold ya pasang aja trailing stop di bawah 2770 atau auto order sell turun ke bawah 2770, kabur dulu, take profit dulu nggak apa-apa. SCMA wait and see dulu lah. MTAS ini juga wait and see dulu. Niro nggak bisa bacanya. Bank Mandiri, aduh baru dapat satu ya. Bank Mandiri ini menarik. Ini kalau kita geser ke hourly ini kelihatan ya. Ini inside bar. Jadi kalau besok naik ke atas 6650 mau beli nggak apa-apa. Area resistennya di sekitar tuh puncak sebelumnya tuh 7375 7450 kayak gitu. Tulis dulu lah BMRI, baru dapat satu. SMGR naik ya. Ini sentimen laporan keuangan ya Pin.
Area resisten ini ada di 11.900 12 ribuan tuh SMGR-nya ya. Yang udah punya barang pasang trailing stop di bawah ini aja. 11.425 atau 11.400, turun bawah 11.400 kabur dulu aja nggak apa-apa. Excel saya pilih tunggu ada trend bullish terbentuk dulu aja ya. Kalau kita lihat di intraday sih ini kemungkinan bisa diambil, tapi buat apa sih, trading jangka pendek itulah cepet-cepetan gitu ya. Cepet-cepetan. Ini berapa ya tutupan tertingginya? 2410. Nah, jadi area resisten tuh di sekitar 2410 2450. Kemudian kalau kita geser ke hourly itu kelihatan ada inside bar pattern. Hari ini di range 2270, bawahnya 2230. Jadi buy if break 2270 boleh, cut loss di bawah 2230, resisten di 2380 2410. Itu masih ada ruang sekitar 4%-an lah ya, lumayan ya. Apa nih XL XJL sudah dicatat. Next, HMSP ini area resisten di sekitar 1475 1500 ya. Ini puncak sebelumnya 1470 lah. 1470 1500 itu area-area resisten. Sorry, salah. Saya salah. 1450 1470 maksud saya. Ini ya. Jadi yang udah punya barang misalnya tadi beli gitu, pasang trailing stop aja tuh di bawah 1415. Kabur dulu aja kalau turun bawah 1415 nggak apa-apa. Cepin tes area resisten nih 6325 6400. Jadi mudah-mudahan sih berhasil breakout ya. Kalau berhasil breakout lumayan tuh. Berpeluang tes area 6600 6700-an. Kita geser hourly coba. Akumnya menarik. Ini bisa diambil. Jadi berapa sih resistennya tadi? 6675 6700 ya. Nah, buy if break 6350, cut loss di bawah 6225, resisten di sekitar 6675 6700 tuh. Cepin tulis. Si Javanya tadi udah, terus hold dulu nggak apa-apa. Isatnya saya wait and see dulu aja lah ya. Tungguin dulu lah. Sideways agak lama sih ini, 1 2 ya 1 2 3 bulan ketiga lah, Maret ini ya. Terakhir belum sih, Cleo ini saya cukup suka chartnya. Yang saya kurang suka buat ngajakin beli rame-rame adalah volumenya. Volumenya nggak begitu banyak ya. Jadi kalau minat sama si Cleo ini diatur lah volumenya kalau beli. Bagus lagi sih kalau berhasil breakout 500 ya, karena ini kalau kita anggap ini low di 456 dan ini high-nya 500, ini higher low, belum ada swing higher high yang terbentuk. Jadi tunggu aja breakout dan bertahan di atas 500 itu bagus. Kalau mau manfaatin ya kalau misalnya kalau mau beli di harga sekarang ya selama nggak turun ke bawah 456 masih bisa disimpan. Tbik, ini Tbik bisa nih dimanfaatin nih. Buy if break 2280 ya. Tapi candlenya kayak gini loh. Dari harga close sekarang ke 22 itu 5%-an sih. Coba kita geser hourly. Area resistensi menarik ya, masih di atas ini ya, 2700-an. Itu masih ada ruang sekitar 18%, jadi lebih dari 1/2 lah kalau misalnya ngitung risk reward rasionya. Diatur aja ya size-nya ya, Tebik saya catat buat besok. Jadi buy if break 2280, cut loss-nya bisa bertahap, satu di bawah
2160, satu lagi di bawah 2110, dan area resisten di sekitar 2700-an, karena ini trennya masih cenderung bullish tuh. Kalau kita lihat gampang-gampangan kasih moving average aja lah, ini masih bertahan di atas moving average gitu, masih bagus loh. Ini loh trennya masih bullish. Ini juga membal-membal di area support 2070 2040-an gitu loh. Oke ya, tadi ada 1 2 3 4 yang menarik, tebik, cepin, Excel, BMRI. Oke lah, itu dulu dari saya, sudah 20 menit. Sampai jumpa di video-video kami berikutnya. Stay safe, tetap jaga kesehatan, dan bye bye.